Halo semuanya, balik lagi sama gue Raja Mangara. Kali ini gue akan menjelaskan tutorial modifikasi baterai tes futsal bersama dengan testi gue, Sabta Haji Firmansyah. Ya, halo semuanya, saya Sabta Haji Firmansyah, testi dari Raja Mangara. Ya, langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama ada tupas tes. Latar belakang dari tes ini, jadi dalam pertandingan futsal biasanya sering terjadi momen di mana pemain harus melakukan tendangan atau passing menggunakan ujung kaki karena sudah di pressing oleh lawan dan mendapatkan bola free dari rebound atau yang lainnya. Tupas tes ini adalah tes passing. Tes yang biasa dilakukan passing tes biasa menggunakan lagi dalam. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengetahui kualitas keterampilan atau ketepatan passing atau tendangan atlet atau pemain menggunakan ujung kaki. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah marker, cons, alat tulis, bola, fluid, dan lapangan. Oke, prosedur pelaksanaan dari tes ini. Jadi yang pertama, testi berdiri di marker yang telah disediakan. Ketika ada aba-aba fluid untuk memulai, testi bergegas lari ke arah bola dan melakukan passing ke arah pos kon yang sudah ditentukan. Setelah melakukan di pos pertama, testi lari atau pindah ke pos berikutnya dan melakukan hal yang sama, yaitu tupas atau passing menggunakan ujung kaki. 3 tendangan pertama dilakukan dengan menggunakan kaki kanan dan 3 tendangan passing berikutnya dilakukan dengan kaki kiri. Pemain atau testi akan mendapatkan 2 kali percobaan dan hasil terbaik akan diambil untuk dijadikan data. Berikut yang telah saya tampilkan adalah gambaran dari tes yang sudah saya buat. Jadi kita membutuhkan 12 marker, cons, dan 6 marker dan 6 bola. Cara menilainya, jika testi berhasil memasukkan bola ke dalam pos kon akan mendapatkan 1 poin, dan jika tidak berhasil akan mendapatkan 0 poin. Jadi ini adalah kondisi situasi saat tes yang akan dilakukan. Bentuk dari cons, marker seperti ini denahnya. Setelah ini saya akan memberikan video tutorial tupas tes tersebut atau yang sudah saya buat. Tes yang kedua yaitu adalah Control and Changing Direction Test. Latar belakang dari tes ini, dalam pertandingan ada beberapa momen yang mengharuskan pemain melakukan perubahan arah saat melakukan kontrol. Tes yang biasa dilakukan pada kontrol tes itu biasanya hanya kontrol tes biasa yang menggunakan sol dan diarahkan ke depan. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kualitas keterampilan kontrol dengan mengubah posisi badan dan arah pada atlet atau pemain. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu ada marker, alat tulis, bola, fluid, stopwatch, dan lapangan. Prosedur pelaksanaan pada tes ini, pertama, testi berdiri di samping marker yang sudah ditentukan. Setelah ada aba-aba fluid mulai, testi mendatangi bola dan akan melakukan passing ke
tembok dari samping kanan cons. Setelah melakukan passing, Testi akan melakukan control and changing direction di samping cons. Setelah melakukan control and changing direction, Testi akan memindahkan bola ke samping kiri cons dan melakukan hal yang sama, tapi menggunakan kaki kiri. Jadi Testi akan melakukan pergerakan itu berulang kali selama 30 detik. Testi akan mendapatkan 2 kali percobaan dan hasil yang terbaik akan diambil untuk dijadikan data. Ini adalah gambaran dari tes control and changing direction. Cara menilainya, jika Testi berhasil melakukan control and changing direction dengan baik di belakang garis atau cons yang sudah ditentukan akan mendapatkan 1 poin. Jika tidak dapat melakukan control and changing direction di belakang garis atau cons yang sudah ditentukan akan mendapatkan 0 poin. Berikut adalah dana dari control and changing direction test. Setelah ini saya akan memperlihatkan video dari tutorial control and changing direction. Tes yang ketiga adalah direct shoot test. Latar belakangnya, dalam pertandingan ada momen di mana pemain harus melakukan shooting langsung ke arah gawang tanpa melakukan kontrol. Tes yang biasa dilakukan yaitu shooting test biasa yang tanpa melakukan pergerakan. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengetahui keterampilan dan kualitas shooting tanpa menahan atau kontrol bola pada atlet atau pemain. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu marker, alat tulis, bola, stopwatch, fluid, tali rapia, dan lapangan. Prosedur pelaksanaannya: pertama, Testi berdiri di samping marker yang sudah ditentukan. Setelah ada aba-aba fluid untuk mulai, Testi akan melakukan passing terlebih dahulu ke arah tembok. Setelah melakukan passing tembok, Testi akan mendatangi bola yang memantul dari tembok. Setelah mendatangi bola yang memantul dari tembok, Testi akan melakukan tembakan langsung atau direct shooting ke arah gawang dan sasaran yang sudah dibuat. Setelah melakukan shooting, Testi kembali ke marker dan melakukan hal yang sama lagi selama 30 detik. Testi akan mendapatkan 2 kali percobaan dan hasil terbaik akan diambil untuk dijadikan data. Berikut adalah gambaran dari tes yang sudah saya buat dari direct shoot test. Cara menilainya yaitu nanti di gawang akan dibuat beberapa target menggunakan tali rapia untuk mendapatkan poin. Jika tendangan bola masuk ke arah pojok kanan kiri atas dan pojok kanan kiri bawah, akan mendapatkan 5 poin. Jika ke tengah samping kanan dan kiri akan mendapatkan 3 poin. Dan jika ke arah tengah akan mendapatkan 1 poin. Jika tendangan bola tidak mengenai sasaran manapun akan mendapatkan 0 poin. Jadi berikut ini adalah gawang atau target yang sudah saya buat. Jadi jika tendangan masuk ke arah kanan kiri atas pojok kanan kiri atas dan bawah akan mendapatkan 5 poin.
Jika tendangan masuk ke arah samping tengah kanan kiri akan mendapatkan 3 poin, dan jika tendangan masuk ke arah tengah akan mendapatkan 1 poin. Jika tendangan tidak mengenai sasaran manapun akan mendapatkan 0 poin. Tes selanjutnya adalah dribbling test. Latar belakang: dalam pertandingan futsal, petugas atau pemain harus memiliki kemampuan pengambilan bola yang baik dan cepat. Tes yang biasa dilakukan yaitu dribbling test zigzag. Tujuannya dari tes ini adalah untuk mengetahui kecepatan dalam keterampilan menggiring bola. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu cone, marker, alat tulis, peluit, stopwatch, bola, dan lapangan. Prosedur pelaksanaan: pertama, Tesi berdiri di samping marker yang sudah disediakan. Setelah ada aba-aba peluit untuk mulai, Tesi mulai menggiring bola lurus dan melewati rintangan yang ada di tengah. Kemudian perintangan berikutnya sesuai dengan arah yang sudah ditentukan sampai ke garis. Jika Testi salah arah dalam menggiring bola, maka Testi harus memperbaikinya tanpa menggunakan anggota badan lain selain kaki, di mana melakukan kesalahan dan waktu tetap berjalan. Testi akan mendapatkan 2 kali kecepatan dengan menggunakan kaki yang berbeda. Pertama menggunakan kaki terkuat dan yang kedua menggunakan kaki yang terlemah. Berikut adalah gambaran yang telah saya buat dari dribbling test ini. Cara menilainya yaitu menggunakan waktu tempuh yang ditempuh oleh pemain saat melakukan dribbling melewati cone. Jadi jika Testi mendapatkan waktu kurang dari 20 detik akan mendapatkan 30 poin. Jika mendapatkan 21 sampai 25 detik akan mendapatkan 25 poin. Jika mendapatkan 26 sampai 30 detik akan mendapatkan 20 poin, dan jika mendapatkan lebih dari 30 detik akan mendapatkan 15 poin. Jadi ini adalah keadaan atau situasi di lapangan saat saya ingin melakukan tutorial video baterai test pada dribbling test.
tes yang terakhir yaitu ada direct shipping test atau slope test. Latar belakang dari tes ini, biasanya dalam pertandingan futsal ada beberapa momen yang mengharuskan pemain menggunakan teknik spin. Tes yang biasa dilakukan yaitu hanya slope pass biasa. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengetahui kualitas keterampilan fisik langsung atlet atau pemain. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu bola, marker, stopwatch, weight, tangan, dan lakban. Prosedur pelaksanaan tes ini yaitu pertama, testi berdiri di samping marker yang telah disediakan. Setelah ada aba-aba peluit mulai, testi akan melakukan passing datar terlebih dahulu ke arah tembok. Setelah passing, bola akan memantul kembali dan pemain atau testi akan mendatangi bola tersebut dan melakukan chipping atau lob pass langsung ke target yang sudah disediakan. Targetnya berada di atas tembok berbentuk persegi. Ada 2 kotak. Testi akan melakukan tes tersebut selama 30 detik. Testi akan mendapatkan 2 kali kesempatan dan hasil yang terbaik akan dijadikan data. Berikut adalah gambaran tes yang telah saya buat. Cara menilai tes ini yaitu jika testi mengenai target maka akan mendapatkan 1 poin. Jika testi tidak mengenai target maka akan mendapatkan 0 poin. Tes akan dilakukan selama 30 detik. Berikut adalah situasi atau dena yang ada di lapangan pada tes ini. Setelah ini saya akan memberikan tutorial video tes ini.